Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi sallallahu alaihi wasallam fil ajsad wa ala qabrihi sallallahu alaihi wasallam fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Melanjutkan materi kajian kita terkait dengan kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zarnuji. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang al-basmalah sebagai muqaddimah al-hakikiyah dan alhamdulillah sebagai muqaddimah al-idhafiyah. Dan arti daripada basmalah itu juga kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Di sini kita akan melanjutkan apa yang akan disampaikan oleh Al-Imam Az-Zarnuji. Alhamdulillahilladzi, ya. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan anak cucu Adam, yang telah memuliakan manusia dengan ilmu dan amal. Ya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Ibnu Abbas salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dinukil oleh di dalam kitab Al-Manhajus Sawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau mengatakan di sini, fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, yarfa'illahu al-ulama yaumal qiyamati. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat para ulama yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ala sairil mu'minina, di atas derajat orang-orang yang beriman. Maksudnya yang beriman tapi mereka orang-orang awamnya. Ini orang yang beriman sekaligus mereka berilmu, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Bisab'i mi'ati darajah, dengan 700 derajat. Dengan 700 derajat. Berarti apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini, ya, itu menafsirkan atau ingin menjelaskan berapa derajatkah yang didapatkan oleh orang-orang yang berilmu. Karena dalam Al-Quran tidak disebutkan derajatnya berapa. Ya. Allah hanya mengatakan, Allah hanya berfirman, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang menuntut ilmu, dan orang-orang yang berilmu. Darajat, dengan beberapa derajat. Enggak disebutkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini juga disebutkan berapa derajat yang mereka dapatkan. Lalu Ibnu Abbas menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, yarfa'illahul ulama. Yarfa'illahul ulama yaumal qiyamati.
niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat para ulama pada hari kiamat nanti ala sairil mu'minina, di atas derajat orang-orang yang beriman. Ya. Bisa mi'ati darajah, dengan 700 derajat. Ma baina darajataini, antara derajat pertama dengan derajat kedua, ya, atau antara derajat ketiga dengan derajat keempat. Ya. Masiratu khamsi mi'ati amin, itu membutuhkan perjalanan sekitar khamsu mi'ati amin, 500 tahun. Itu harus yang ditempuh perjalanannya dari derajat pertama ke derajat kedua. Apalagi dari derajat pertama ke derajat yang ke-700. Berapa tahunkah yang harus ditempuh nanti itu? Ya, sedangkan dari derajat pertama ke derajat kedua aja membutuhkan 500 tahun. Baik. Nah, itulah kemuliaan orang-orang yang berilmu. Ya, dan masih banyak kemuliaan orang-orang yang berilmu yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Ya. Sebagaimana di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah juga pernah mengatakan, ya, nasihat kepada kita semua, la aduwa a'da minal jahli. La aduwa a'da minal jahli. Tidak ada musuh yang paling berbahaya. La aduwa a'da minal jahli. Ya, tidak ada musuh yang paling berbahaya dibandingkan dengan kebodohan. Jadi musuh yang paling berbahaya bagi manusia itu adalah kebodohannya. Ya. Wal mar'u adu ma jahila. Dan seseorang itu, ya, akan memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Jadi la aduwa a'da minal jahli. Tidak ada musuh yang paling berbahaya daripada kebodohan. Wal mar'u adu ma jahila. Ya. Dan seseorang itu akan menjadi musuh atas apa yang dia tidak ketahui. Baik. Ini sudah kita bahas juga. Melanjutkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zarnuji, was-salatu ala Muhammadin. Ya, was-salatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami. Ya, salawat serta salam senantiasa tercurahkan, ya, kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa itu? Itu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sayyidil Arabi wal Ajami. Tuan, ya, tuannya atau penghulunya orang-orang Arab dan orang-orang yang bukan Arab. Dialah tuannya, dialah penghulunya, dialah pemimpinnya, Sayyidil Arabi wal Ajami. Ya. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, ya, ana sayyidul awwalina wal akhirina wala fakhra. Ya. Akulah pemimpin para nabi terdahulu dan para nabi yang selanjutnya. Maksudnya selanjutnya ini adalah setelah Nabi Adam. Karena Nabi Adam yang pertama. Kemudian nanti ada nabi-nabi setelahnya. Ana sayyidul awwalina wal akhirin. Ya. Dari Nabi Adam yang terdahulu sampai penutup Nabi Adam, yaitu Nabi Isa alaihi salam, ya. Itu yang memimpin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga terjadi ketika, ya, kapan? Ketika Isra dan Mi'raj. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpin salat ketika sampai di Masjidil Aqsa. Ya. Baik. Nah, wassalatu, sholawat. Lalu apa itu sholawat? Sholawat ini adalah akhaful ibadati, ibadah yang paling ringannya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, ibadah yang paling ringannya dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita puasa, kita harus mempersiapkan kesehatan. Ya.
Kita harus mempersiapkan tenaga. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita harus menyiapkan apa? Menyiapkan harta benda, kendaraan dan lain sebagainya. Ya, ketika kita berzakat, mengeluarkan zakat, kita harus menyiapkan materi, uang untuk yang dizakatkan. Sedangkan sholawat kepada Rasulullah SAW itu adalah akhaful ibadati, ibadah yang paling ringannya. Banyak hadis-hadis tentang sholawat ini akan kemuliaan-kemuliaannya. Ya, di antaranya ya, aktsirus sholata alayya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, aktsirus sholata alayya, perbanyaklah sholawat kepadaku. Ya, fa innaha nurun fil qabri, karena sholawat itu akan menjadi cahaya di kuburan, di alam barzah. Wa nurun fis sirati, menjadi cahaya di sirat, jembatan siratul mustaqim. Wa nurun fil jannati, dan akan menjadi cahaya di surga kelak. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, ya, Inna akrabakum minni manzilatan aktsarukum aliyya salatan. Ya, orang yang paling dekat nanti denganku, ya, aktsarukum aliyya salatan, yang paling banyak berselawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang berselawat kepadaku dengan satu kali salawat, ya, sallallahu biha asyran, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Wa man shalla alayya asyran, barang siapa yang berselawat kepadaku dengan 10 kali salawat, ya, sallallahu biha mi'atan, maka Allah akan membalasnya dengan 100 kali kebaikan. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu biha alfan, maka Allah akan membalasnya dengan 1000 apabila kita berselawat dalam sehari semalam itu 100 kali. Wa man shalla alayya alfan, dan barang siapa yang berselawat denganku dengan 1000 kali salawat, la tamassuhun nar, maka jasadnya tidak akan, ya, tersentuh dengan api neraka yang paling bawahnya. Itu api neraka Jahannam. Ya. Neraka Jahannam ya, bagi orang-orang munafik itu paling neraka di bawahnya. Na'udzubillah min dzalik, min kulli nar. Ya. Nah, dan ibadah sholawat ini saking istimewanya ibadah sholawat ini, ya, Allah yang memulainya. Kemudian para malaikat. Barulah kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, ya, dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya, yusalluna 'alan nabi. Mereka berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bahwa nanti kita diperintahkan di situ untuk berselawat dan menyampaikan salam kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Lebih-lebih ketika misalnya ayat ini kita teliti daripada fiil yang digunakan, kata kerja yang digunakan. Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna. Ingat, yusalluna itulah fi'il mudhari', bagian daripada af'al khamsah. Ya. Yusalluna karena ada nunnya di situ atau subutun nun. Ya, sudah kita pelajari ini juga. Yusalluna, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Yusalluna fil mudhari', dan fil mudhari' itu yufidul istimrar wad dawam, itu terus menerus. Berarti dari dulu, dari kapan itu wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahuinya. Allah dan para malaikatnya telah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, walaupun jasad beliau belum diciptakan di dunia. Sampai kapan? Wallahu a'lam, entah sampai kapan. Ya.
Nah, lalu apa? Apa arti sholawat dari Allah Subhanahu wa taala? Innallaha, sesungguhnya Allah. Berarti Allah yang berselawat pertama kali. Sholawat Allah kepada Rasulullah SAW adalah rahmatuhu al-makrunatu bit ta'zimi. Rahmat Allah kepada Nabi Muhammad SAW kepada kekasihnya, ya, al-makrunatu bit ta'zim, yang dibarengi, yang disertai dengan kemuliaan. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kekasihnya Rasulullah SAW, ya, Allah juga memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya. Sampai sini. Sebelum Rasulullah SAW meminta sesuatu, Allah telah memberikannya. Padahal Rasulullah SAW tidak meminta. Mana dia inna a'tayna? Nah, Rasulullah tidak meminta al-kautsar, kenikmatan yang banyak. Ya, al-kautsar ini ada yang mengartikannya adalah kenikmatan yang banyak. Al-kautsar ini ada yang mengartikannya dengan nanti ada telaga Rasulullah SAW yang akan kita minum kelak. Ya. Itu disebut dengan telaga al-kautsar. Nah, jadi sebelum Rasulullah SAW minta itu, Allah telah memberikannya. Ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, doanya. Sedangkan Rasulullah SAW alam nashrah laka sadrak. Rasulullah SAW tidak meminta untuk dilapangkan dadanya, tapi memang sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa baginda Rasulullah SAW memintanya. Ya, itulah bentuk apa? Rahmatnya Allah. Itu arti sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Rahmatnya Allah dibarengi, disertai dengan apa? Pengagungannya. Rahmatuhu al-makrunatu bit ta'zimi. Kemudian yang kedua adalah ya sholawatnya para malaikat kepada Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Al-istighfar. Jadi para malaikat memintakan ampunan untuk Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW maksum minad dunub. Rasulullah SAW terhindar dari dosa. Ya. Qoblal bi'tsah wa ba'dal bi'tsah. Sebelum diutus menjadi nabi, bahkan setelah diutus menjadi nabi, Rasulullah SAW terhindar dari dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan para malaikat memintakan ampunan untuknya semata-mata apa? Agar para malaikat pun akan diangkat derajatnya. Jadi para malaikat berselawat kepada Rasulullah SAW agar mereka diangkat derajatnya. Itu sebagai bentuk istighfarnya. Ya. Baik. Nah, yang terakhir adalah ya, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Apa arti sholawatnya orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW? Ad-du'a. Jadi kita mendoakan Rasulullah SAW. Kita mendoakan beliau dan doa itu akan kembali untuk kita. Jadi apa? Sholawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah SAW akan kembali untuk kita. Pahalanya, ganjarannya akan kembali untuk kita. Itulah arti daripada salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ala alihi wa ashabihi, dan pada keluarganya. Kata Imam Zarnuji di sini, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan anak cucu Adam manusia bil ilmi wal amali, dengan ilmu dan amal, ala jami'il alami, di atas semua makhluk. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil arabi wal ajami. Dialah penghulu, dialah tuannya, dialah pemimpinnya orang Arab dan orang non-Arab. Wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarganya, ya, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wa ashabi, dan pada sahabatnya, setelah keluarganya kepada sahabatnya. Jadi semoga salawat serta salam itu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya.
Ya, siapa itu sahabat? Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa amana bihi. Orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa hidupnya, ya, wa amana bihi, dan dia beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengimani apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ajaran-ajarannya. Itu disebut dengan sahabat. Apakah kita sahabat? Tidak. Yang kita katakan kita sahabat karena kita tidak sejaman, semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita adalah ikhwannya. Ya, kita adalah saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil imani wal Islam, dalam keimanan dan dalam keislaman. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menganggap kita saudaranya. Ya nabi'il ulumi wal hikami. Nah, ya. Karena mereka lah, siapa mereka ini? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarganya dan para sahabatnya. Ya nabi'il ulumi wal hikami. Mereka lah sumber ilmu dan sumber hikmah. Sumber kebijaksanaan. Sumber ilmu dan sumber kebijaksanaan. Ilmu hikmah. Ya. Jadi bukan ilmu secara hanya dari segi kulitnya saja, tapi secara mendalam ilmu hikmah itu, yang lebih mendalam lagi. Dia tahu ilmu salat, tapi belum mendalaminya. Ya, nah, seperti itu disebut dengan ilmu hikmah. Ya. Atau hikmah juga dikatakan al ilmu bil asya' ala ma hiya alaihi. Itu arti hikmah. Mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaannya. Ya. Al ilmu bil asya'i ala ma hiya alaihi. Jadi mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan sesuai dengan faktanya. Itu artinya hikmah. Jadi apa yang kita ketahui itu sesuai dengan fakta. Baik. Wa ba'du. Wa ba'du itu artinya, ya, amma ba'du atau faslul khitab, untuk membedakan mana yang muqaddimah tadi, mana yang apa yang ingin disampaikan oleh al-Imam Zarnuji. Ya. Alhamdulillahilladzi, ini muqaddimahnya ini. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan manusia dengan ilmu dan amal, ala jami'il alami, di atas semua makhluk-makhluknya. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami. Salawat serta salam, ya, tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah penghulunya, dialah pemimpinnya orang Arab dan orang non-Arab. Wa ala alihi wa ashabihi, dan semoga selawat itu juga tercurahkan kepada keluarganya dan sahabatnya, karena mereka ini adalah ya nabi'il ulumi wal hikami, sumber ilmu dan sumber hikmah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yarisud dinar wala dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mewariskan dua hal. Ini dulu yang sempat disampaikan oleh Syekh Usamah Sayyid Al-Azhari di Masjid Al-Azhar. Ya, beliau mengatakan apa? Irthun Nabawi, warisan Nabi Muhammad SAW itu ada dua. Ya, jadi warisan Nabi Muhammad SAW itu ada dua. Warisan yang pertama itu disebut dengan Al-Quran dan hadis. Ini yang pertama. Jadi warisan Rasulullah SAW itu ada dua. Yang pertama itu adalah Al-Quran dan hadis. Warisan yang kedua itu adalah al-manhaj atau al-manahij fi fahmil Qur'ani wal hadis. Metode atau cara memahami Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan tata cara bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis. Sehingga apa? Untuk memahami Al-Quran dan hadis itu butuh banyak ilmu. Ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ya, ilmu akidah.
ilmu usul fikih, ya, ilmu ulumul Quran, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga hadis. Ya, ada beberapa ilmu yang harus kita siapkan. Ya, seperti ilmu hadis, ar-riwayat atau ad-dirayat, ada ilmu hadis atau ilmu mustalahnya ini. Ya, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Ilmu jarh wa ta'dil juga ada. Nah, ini banyak ilmu yang harus disiapkan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jangan kira nanti sudah bisa berbahasa Arab langsung bisa memahami Al-Quran dan hadis. Perlu mempersiapkan banyak ilmu. Ya. Begitu juga mazhab-mazhab. Itu kita harus pahami. Ya, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Hambali. Ya, sehingga nanti ada beberapa yang berkaitan tentang dalil yang mereka gunakan dari Al-Quran dan hadis, itu bisa kita pahami. Ya, itu dua hal yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ilmu itu pun ada sanadnya, ada silsilahnya. Anfulan ngambilnya dari siapa gurunya ini dan ngambil dari siapa gurunya, terus sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah disebut dengan sanad keilmuan. Sama seperti sanad dalam hadis. Anfulan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah, itu namanya sanad hadis. Begitu ya, keilmuan itu memiliki sanad, silsilah dari guru ke guru sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Ibnu Mubarak mengatakan, laulas sanada, kalau bukan karena sanad atau as-sanadu minad din. Sanad itu dari agama. Atau sanad itu adalah keistimewaan dari agama Islam. Laulas sanada, kalau bukan karena sanad, laqala man syaa wa ma syaa. Ya. Kalau bukan karena sanad, maka orang akan berbicara saya mau-maunya. Dia akan ngomong seenak-enaknya. Ya, tanpa didasari dengan ilmu. Jadi harus mengucapkan sesuatu itu harus ada sanadnya, harus ada sumbernya. Wa ba'du. Itu sudah selesai tentang mukaddimahnya. Wa ba'du atau amma ba'du. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina. Ya, jadi Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan, falamma ra'aitu, maka setelah saya melihat, ya, katsiran min tullabil ilmi, setelah saya melihat kebanyakan daripada penuntut ilmu itu, fi zamanina, di zaman kami ini, di zaman kita ini, atau di zamannya beliau Imam Zarnuji, pada masa beliau, yajiduna ilal ilmi wa la yasiluna. Ya. Mereka yajiduna, jadda yajiddu. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Jadda yajiddu, bersungguh-sungguh. Yajiduna ilal ilmi. Mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, wa la yasiluna. Tapi mereka tidak sampai. Jadi kata Al-Imam Zarnuji, falamma ra'aitu katsiran, setelah saya melihat, ya, katsiran min tullabil ilmi, setelah saya banyak melihat daripada para penuntut ilmu, setelah saya melihat banyak daripada penuntut ilmu, fi zamanina, di zaman kami ini, di zaman kita ini, yajiduna ilal ilmi, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, wala yasiluna, tapi mereka tidak sampai. Nah, ini perbedaan zaman Al-Imam Az-Zarnuji dengan zaman kita sekarang. Zaman Imam Az-Zarnuji pada masa beliau, orang-orang penuntut ilmu itu mereka sangat bersungguh-sungguh. Tapi mereka tidak sampai pada manfaat ilmu itu sendiri. Mereka tidak sampai pada keberkahan ilmu itu sendiri. Sedangkan kita yang sekarang, ya, di zaman kita ini, yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu nggak ada, bahkan sampai pun nggak ada. Kalau zaman Imam Zarnuji, yang bersungguh-sungguh banyak,
penuntut ilmu itu. Tapi hanya saja mereka tidak sampai pada keberkahan ilmu itu, pada manfaat ilmu itu. Kalau kita sekarang, ya, kita tidak banyak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan kita juga tidak sampai pada keberkahan ilmu. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi